Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Guru, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama Bu Guru Fani. Di video kali ini, Bu Guru Fani akan mengajak ananda-ananda sekalian untuk mengenal salah satu tema pembelajaran pada pekan ini, yaitu ilmuwan cilik. Subtema pembelajaran kita kali ini yaitu aku ingin menjadi dokter. Ayo, siapa di sini yang mau jadi dokter? Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, anak mengenal tugas dokter. Yang kedua, anak mengenal alat-alat dokter. Dan yang terakhir, anak mengenal jenis-jenis dokter. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa belajar dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun kegiatan anak, ada 9 poin. Yang pertama, anak menyebutkan kegiatan dokter. Anak menyebutkan dan mengenal jenis-jenis dokter. Yang ketiga, anak menyebutkan simbol-simbol huruf atau angka dengan menggunakan media seperti tutup botol, batu kerikil, kerang-kerang, dan biji-bijian. Yang keempat, anak menceritakan pengalamannya pada saat ke dokter. Yang kelima, anak dapat membuat kreasi tas dokter-dokteran. Yang keenam, anak membuat tulisan yang bermakna dari kosakata dokter dengan berbagai media. Anak dapat mewarnai gambar dokter gigi. Yang kedelapan, anak dapat mencocokkan gambar profesi anak, menggambar dengan kreasi sendiri. Dan yang terakhir, anak dapat menghitung jumlah bilangan pada gambar dokter dan alat-alatnya. Hari ini kita belajar tentang aku ingin menjadi dokter. Supaya lebih mudah diingat, yuk kita lihat rangkumannya bersama-sama. Yang pertama, dokter adalah seorang yang bekerja untuk membantu orang yang sedang sakit agar bisa sembuh. Dokter memeriksa tubuh pasien, memberikan obat, dan memberikan saran agar kita tetap hidup sehat. Mereka memakai jas putih dan sering menggunakan alat seperti stetoskop untuk mendengar detak jantung. Yang kedua, tempat kerja dokter ada 3. Yang pertama ada di rumah sakit, yang kedua puskesmas, yang ketiga klinik, dan yang terakhir rumah dokter bagi yang membuka praktek di rumah dokter. Nah, yang ketiga, alat-alat dokter ada berbagai macam seperti stetoskop. Yang kedua termometer, dan yang ketiga tensimeter, dan yang terakhir obat. Nah, yang keempat, macam-macam dokter. Ada beberapa dokter dengan berbagai bidangnya masing-masing seperti ada dokter umum, dokter gigi, dan dokter hewan. Sebelumnya, Bu Fani mau bertanya dulu nih, siapa yang ingin jadi dokter? Ayo acungkan tangan. Wah, banyak sekali ya. Ibu doakan
Semoga cita-cita Ananda semua tercapai. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, di mana dokter bekerja? Ayo, ada yang tahu? Nah, yang ketiga, siapa pernah ke dokter? Pasti Ananda sekalian yang pernah sakit pasti sudah dibawa sama orang tuanya ke dokter untuk periksa. Yang terakhir, siapa saja ya yang ke dokter? Ayo, ada yang tahu? Kompetensi yang akan dicapai pada Ananda sekalian ada 5 poin. Yang pertama, perkembangan kognitif. Yang kedua, perkembangan motorik halus dan kasar. Yang ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Yang keempat, perkembangan bahasa dan komunikasi. Dan yang kelima, perkembangan kreativitas dan imajinasi. Nah, ada yang tahu dokter itu apa? Nah, dokter itu adalah orang yang ahli di bidang penyakit dan pengobatannya. Jadi, tugas dokter itu apa ya? Betul sekali. Tugas dokter itu memeriksa dan mengobati pasien yang sedang sakit. Kalau tempat bekerja dokter itu di mana ya? Ada yang tahu? Betul, tempat bekerja dokter itu ada di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan di rumah dokter yang biasa membuka praktek sendiri. Perlengkapan apa saja sih yang biasa digunakan oleh dokter? Ada yang tahu? Pinter, yaitu yang pertama ada stetoskop untuk memeriksa suara-suara yang ada di dalam tubuh kita seperti jantung, paru-paru, perut, dan sebagainya. Yang kedua, ada termometer yang digunakan untuk mengecek suhu yang ada di tubuh kita. Yang ketiga, ada suntikan. Siapa yang pernah disuntik? Yang keempat, ada tensimeter untuk mengecek tekanan darah kita. Yang terakhir, ada obat. Biasanya diberikan dokter ketika selesai memeriksa pasiennya, yaitu untuk diminum oleh pasien yang sedang sakit agar sehat kembali. Jadi Ananda sekalian tidak boleh takut minum obat ya untuk kesembuhan semuanya. Ananda sekalian, dokter itu ada beberapa macam loh. Ada apa saja ya? Nah, yang pertama ada dokter umum. Ini biasanya kita datangi ketika sakit batuk, sakit demam, dan lain sebagainya. Yang kedua ada dokter gigi. Ini apa? Pinter, dokter gigi. Anak-anak pernah tidak merasakan sakit gigi? Pasti ada yang pernah ya, dan giginya rusak dan bolong ataupun hitam. Biasanya memeriksakan gigi ke dokter
gigi. Dokter gigi mengobati dan memperbaiki gigi kita supaya lebih bagus dan sehat lagi. Yang ketiga, ada dokter hewan. Nah, bagi ananda-ananda yang mempunyai peliharaan kucing, itu bisa berobat ke dokter hewan ya. Lalu ada dokter spesialis. Ada spesialis mata, telinga, THT, spesialis bedah, kandungan, dan masih banyak lagi. Lalu nah, jadi ananda sekalian cita-citanya ingin menjadi apa? Alhamdulillah, semoga tercapai ya dan rajin belajar. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran kali ini dari Bu Fani. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.